Habis maghrib teman saya dipanggil, sudah disiapin di gentong itu mas. Di gentong? Iya, siapin gentong itu kayak apa sih itu, gentong ya namanya ya? Ya kayak gini nih gentong. Iya gentong tapi besar mas. Iya. Itu di dalamnya ada air kembang. Jenglotnya itu dibawa pulang. Kita langsung pulang ke Jakarta, ke kontrakannya. Itu mulai ada pergerakan itu setelah 1 minggu kira-kira. 1 minggu itu katanya setelah memandikan jenglotnya itu pakai darah ayam putih. Itu uangnya nggak pernah habis. Jadi kita ngeluarin sesuatu, ngeluarin beli apa itu masih utuh uangnya. Yang tadinya ngontrak itu bisa beli rumah, terus beli kontrakan, terus mobil 3, motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin, masih duduk manis. Alhamdulillah Kang Jin masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian ini juga sehat walafiat dari Sabang sampai Merauke. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas Miko, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Dulu Mas Miko ini pernah mengantarkan salah satu temannya untuk melakukan ritual pesugihan perjanjian dengan boneka jenglot. Pasti kalian tahu dengan boneka jenglot yang sukanya minum darah ya. Selang berjalannya waktu, temannya Mas Miko ini usahanya berkembang pesat selama 5 tahun. Usahanya gede loh. Dan akhirnya mungkin si pelaku tidak bisa mengorbankan tumbal, akhirnya kena sendiri sampai meninggal dunia. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Jangan sekali-kali untuk melakukan pesugihan. Monggo Mas Ulul cerita ini dari awal sampai akhir. Ya, di tahun 2018 itu mas. Tahun 2018 saya punya temannya namanya Denny mas. Disebut aja Denny ya, itu nama samaran, namanya Denny. Beliau intinya curhat lah, pengen kehidupannya lebih maju, pengen lebih kaya raya lah, pengen kaya raya di beliau gitu. Di awal tahun 2018 itu saya diajak muter-muter mas. Ada yang ke Banten, ada apa itu, kayaknya kurang ke Banten. Pertama ke Banten itu udah dilakuin apa ritual dan sebagainya, masih utuh. Terus sampai ke daerah sini Jawa Timur, sampai ke Jawa Timur udah ritual tapi usahanya masih stuck aja mas. Ya, segitu-segitu ya. Segitu aja, nggak naik-naik itu. Nggak naik. Pada akhirnya di pertengahan 2018 itu nggak tahu info dari mana, nggak tahu itu kita ke sebuah perkampungan di Kuningan Jawa Barat. Kita ke sana agak terpencil juga, mobil juga nggak bisa masuk mas. Mobil nggak bisa masuk, kita parkir di depan gang itu kan, kita jalan kaki itu kok agak jauh juga ya kan. Terus kebetulan ada orang lewat, kita pakai ojek, minta dianterin ke tempat juru kunci itu. Terus semua orang tahu mas di sana mas, mbah siapa gitu tahu, adalah mbah, saya agak lupa namanya itu. Semua orang tahu. Kita diantar ke sana. Itu sampai sana pagi jam 9 pagi, ngobrol. Itu kita disuruh siapin ayam putih mas. Ayam putih, kembang setaman, itu kembang kujurupa kalau di sini ya. Itu disuruh pilih mau beli sendiri apa mau dibeliin. Lah teman saya itu
bilang udah diurus aja mbah semua, itu biayanya 2 juta mas. Dikasihlah sama mbahnya, terus nggak tahu kenapa kita suruh istirahat sampai sore. Itu sore udah siap semua, ada ayam putih, ada kembang 7 rupa, kembang setaman itu ya, terus ada juada pasar Komplit ya? komplit, Bubur ada sampai sajen itu. bubur itu, bubur hitam putih itu, ada ayamnya itu mentah mas, Mm-mm. satu mentah satu dipanggang, berarti 2, nggak tahu itu ayam putih semua apa enggak, saya kan lihatnya tuh yang masih mentah itu ayam putih Hmm. masih tuh. Terus habis maghrib teman saya dipanggil, sudah disiapin di gentong itu mas. Di gentong. Iya, siapin gentong itu kayak apa sih itu, gentong ya namanya ya. Ya kayak gini nih gentong. Iya gentong tapi besar mas. Iya. Itu di dalamnya ada air kembang. Di situ dimandiin sama Ritual mandi ya. ritual mandi awalnya itu habis maghrib itulah. Kalau mandi saya tahu disuruh pakai sarung aja, itu sarung batik itu, terus dimandiin sama mbahnya. Dimandiin, setelah udah mandi istirahat, terus mbahnya nyiapin ruangan, masukin tadi sajian itu, panggang ayam dan ayam hidup satu mas. Iya. Ayam hidup yang putih itu, ayam putih. Terus sekitar jam 9 itulah ya, kita habis makan jam 9 disuruh masuk, teman saya itu disuruh masuk ke sebuah ruangan lah, ruangan ya agak kecil itu, ruangan paling berapa kali berapa tuh. Saya nggak boleh masuk mas satu itu, saya nunggu di luar. Kebetulan di luar juga ada apa itu, pembantu mbahnya apa gimana itu ya. Saya ngobrol sama mas-masnya itu yang tadi beli ayam, beli itu yang tadi bawanya, saya ngobrol, sempat ngobrol, katanya di sana ya sering mas, sering ada yang datang ya, tapi nggak setiap hari, pasti ada lah, seminggu pasti ada 2-3 orang ke situ memang. Untuk saya beranikan tanya harga lah. Saya beranikan tanya harga, kata masnya itu ya sekitar, kalau beli sajen itu 2 juta udah betul tadi kan, 2 juta. Kalau mau beli sendiri juga bisa mas, betulnya kalau beli sendiri sudah juga bisa. Kalau dibeliin komplit 2 juta nanti sama 3 juta mas, berarti 5 juta. 5 juta. Iya, 3 juta buat juru kuncinya itu, biaya sekitar 5 juta. Lumayan banyak mas, sampai 5 juta. Iya, 5 jutaan mas. Info dari itu asistennya juru kunci itu, Iya. 5 juta itu nggak tahu. Terus ritual saya menunggu sampai jam 12-an itu, saya ketiduran. Saya ketiduran di situ, terus selesai sekitar sebelum subuh selesai, saya dibangunin, terus kita nunggu subuh sambil ngopi ya, sambil itulah ngobrol-ngobrol. Terus paginya itu habis sarapan dipanggil lagi Mas Denny ini dipanggil lagi keluar, bawa kayak peti itu mas, peti tapi dibungkus kain mori itu, Kotak ya, peti kotak kecil ya. iya, kotak kecil agak panjang, pakai tali itu. Singkatnya saya pulang, terus saya dianterin sama yang asistennya itu kan, sama Mas Denny, bonceng 3 ke parkiran mobil ya kan. Dengan mobil kita masuk mobil, terus di perjalanan saya nanya, saya penasaran disuruh apa di sana, terus sampai berapa lama gitu kan, saya ketiduran jadi nggak tahu. Jadi di sana itu kan udah disiapin kembang, udah siapin ayam putih itu. Ayam putih itu nanti Mas Denny yang menyembelih mas. Mas Denny nyembelih, terus darahnya dikucurin ke Wadah. Iya, wadah itu, ke wadah kayak apa itu, mangkok itu, mangkok kecil itu mas. Terus
cerita, saya tanya itu apa, nggak dibukain sedikit lah, dibukain sedikit ini isinya. Oh ya wis, nggak usah lagi. Saya juga merinding, saya takut juga. Takut ya? Iya, saya takut kalau seperti itu, ya takut. Ini tadi ritual suruh bertapa dan sebagainya, terakhir mandiin darahnya itu ke boneka jenglot itu Mas, sebenarnya boneka jenglot itu diguyur pakai darah yang ayam putih itu, guyur ayam putih. Ternyata seperti itu. Habis itu nggak tahu disuruh semedi, suruh apa, terus ditinggal sama mbahnya juga, sempat ditinggal sekitar jam 2 sampai jam setengah 4 itulah, sebelum subuh katanya tinggal mbahnya juru kuncinya itu. Terus ke situ lagi jemput, katanya ketemu apa, saya kan tanya pas ditinggal mbahnya, kamu semedi, kamu ketemu apa itu, saya tanya. Katanya itu kayak mimpi, kayak apa itu ya Mas, kan semedi ya Mas ya, sama itu. Katanya ada yang datang itu bentuknya gede, kayak kalau apa ya, di bawahnya buto itu Mas, nama apa sih, tinggi besar itu. Katanya nggak ditanyain apa, saya kan nanya juga. Katanya nggak ditanyain apa-apa. Katanya oh ya udah. Terus cerita itu jenglotnya itu dibawa pulang, kita langsung pulang ke Jakarta, ke kontrakannya. Terus saya itu tuh mulai ada pergerakan itu setelah 1 minggu, kira-kira 1 minggu itu, katanya setelah memandikan jenglotnya itu pakai darah ayam putih. Itu baru ada pergerakan, apa itu, omsetnya melesat dan sebagainya. Uangnya ya ada terus di dalam kotak itu Mas. Dalam kotak itu? Iya, di dalam kotak penyimpanannya itu ada terus. Itu nggak habis-habis, udah distorin ke bosnya. Kan apa itu, dagangnya tahu Mas, dagang tahu tapi setoran sistemnya, ada pabriknya. Kita ambil pagi ambil mau berangkat itu ambil, terus kita jual, terus sorenya itu kalau mau pulang disetorin. Ya? Itu masih ada terus uangnya itu. Nggak perasaan udah tak, kata Mas Denny itu, perasaan udah tak setorin, udah tak buat ini buat itu, kok masih banyak itu loh, uangnya masih ada. Itu terus seperti itu Mas, setiap hari tambah rame, yang jualan tambah rame. Itu nggak tahu itu berarti jenglot penglarisan apa ya Mas ya namanya ya. Apa itu uangnya nggak pernah habis. Jadi kita ngeluarin beli apa itu masih butuh uangnya. Kalau berarti dari tadinya omset paling 2 juta 3 juta, sekarang omset 5 juta ke atas itu, dan buat setoran dan sebagainya masih utuh 5 juta. Misal kita omset 5 juta, buat setoran masih utuh 5 juta, nggak tahu itu dari mana. Itu mungkin pengaruh jenglotnya itu Mas. Jalannya waktu, beli mobil, terus saya kan saya udah nggak di Jakarta nih, saya pulang, saya kerja di kampung lah ya istilahnya, saya usaha di kampung. Itu saya dengar udah beli mobil 3, terus beli motor, anaknya minta motor langsung dibeliin. Ya sempat saya kontak-kontakan sih, yuk alhamdulillah laris gitu, alhamdulillah kan. Katanya ritualnya setiap malam Jumat kalau nggak salah, Jumat Kliwon kalau nggak salah, atau Jumat Wage apa, saya kurang begitu memperhatikan. Itu harus ada ayam putih jantan, ayam putih dan jantan. Itu istrinya ya juga tahu, kayaknya istrinya tahu kalau itu, tapi kan selama itu, dan saya herannya kok maksudnya berjalan lama itu Mas, 4 tahun itu, 4 tahun terus ada omset nambah terus, bisa buat yang tadinya ngontrak itu bisa beli rumah, terus beli kontrakan, terus mobil 3, motor. Itu yang saya tahu. Yang saya nggak tahu kan, nggak tahu beli sawah di kampungnya juga kan, saya nggak tahu. Terus tahun ketiga itu agak nakal nih Mas. Tahun ketiga itu suka sama janda, main perempuan, iya, suka sama janda. Itu dinikah Mas, dinikah siri. Istri keduanya itu dikasih
rumah di kampungnya, dikasih usaha sembako. Gampang berarti ya. Iya, bisa apa itu? Lancar itu loh maksudnya, uangnya ada. Terus padahal kan kalau di logika jualan di pasar mas, satu lapak aja, lapaknya Iya. emang panjang sih emang, tapi kan Tapi omsetnya gede itu. omsetnya gede, kok bisa ada uang terus mas itu loh. Iya. Katanya ya dengar-dengar kalau kita membelanjakan uangnya utuh gitu aja. Dengar yang saya dengar, membelanjakan berapa, misal beli motor 50 juta, zaman dulu kan motor Ninja itu mas, Ninja Kebu kalau zaman dulu ya, atau 50 juta ya masih utuh, yang dingin itu masih utuh, nggak berkurang, maksudnya nggak nambah itu enggak, tapi berapapun yang uang yang ada itu masih utuh, walaupun itu ada tambahan lagi, keluar 50 juta berarti masuk 50 juta lagi. Itu cara kerja jenglot mungkin ya mas ya, cara kerja jenglot seperti itu. Efeknya kayak itu mas, duitnya masih utuh terus ya. Masih utuh terus ya. Belanjakan tapi malah nambah. Iya malah nambah, nggak berkurang, itu nggak tuh ya. Mungkin dari itu kan, mungkin apa lupa apa gimana tidak ngasih darah ayam itu, kena lupa mungkin karena istrinya dua kan sibuk sana kemari, kesana kemari, jatuh sakit mas. Sakit. Iya jatuh sakit. Sakit itu sakitnya aneh mas, kalau orang itu pucat itu sih, tapi nggak langsung pucat. Sakitnya yang pertama dirasain itu perutnya mas, di bawah perut itu mulut itu. Iya mulut itu, pergi ke dokter katanya nggak ada penyakitnya, pergi ke alternatif katanya juga ya alternatif bilangnya ya minum ini nanti begini nanti sembuh, ternyata nggak sembuh ya kan. Terus saya kepikiran, oh jangan-jangan apa ada efeknya dari jenglotnya itu. Coba ke orang pintar lah, kita pergi lagi ke Banten mas, daerah Banten lah ya, nunjukin ke sana alamatnya ini, tanya aja kita ke situ. Kita nggak kepikiran pergi ke tempat juru kuncinya itu lagi, nggak kepikiran. Iya ya kan, yang penting ya taunya kan penyakit ini, cari apa itu orang pintar yang bisa nyembuhin gitu kan carinya. Udah ke Banten, ke sana, perjalanan kita ke pengobatan itu cukup ekstrim juga mas. Ada aja kendalanya, ada ban pecah, ada yang apa itu, ada yang menghalangi bayang-bayang itu. Berarti banyak kendala ya. Lumayan ekstrim, kendalanya banyak mas. Sampailah di Banten itu mas ya. Sebelumnya juga kita sudah cari alternatif kemana-mana kan. Terakhir di situ beliau tahu langsung, apa itu, kamu punya ini, terus ngaku kan, iya bah saya punya itu. Kamu penyakitnya bisa sembuh kalau ke yang ngasih. Oh iya, nggak kepikiran juga kan, dari itu kan nggak kepikiran juga. Kita pergi ke tempat awal semula kita dikasih jenglot itu mas. Kita pergi ke sana langsung, itu malamnya itu langsung kita menuju ke Kuningan, itu daerah Kuningan. Kita ke sana ternyata orangnya sudah meninggal. Sudah meninggal dunia atau kuncinya? Udah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu lah katanya orang situ kan. Kita tanya ke tukang ojek ya, emang kalau di situ udah meninggal. Yang kita juga tanya yang ngurusin siapa, itu nggak ada yang ngurusin mas gitu. Oh kita belum sampai ke tempatnya udah dicegat katanya sudah meninggal dan nggak ada yang ngurusin. Kita pulang sambil ya di jalan itu ya ada ngerintih dan sebagainya. Kita beli di apotek obat nyeri itu ya masih butuh kan. Itu aduh gimana ya, berjalan sama orang yang sakit itu kan, itu ya mas ya, apa itu namanya, suker lah bahasa Jawanya itu. Aduh ngerepotin ini maksudnya kan. Ke rumah kampung mas ya, jadinya kita ke rumah kampung, sementara penjualan di pasar dialihkan ke anak pertamanya, dibeliin motor itu kan yang handle. Ternyata anaknya itu di handle anaknya beda mas rasanya, omset ya menurun, uang ya cepet habis, padahal kan buat setoran, buat apa, harusnya buat setoran dagangan itu loh, harusnya biasanya kan masih utuh ya, itu kayaknya berkurang terus. Itu udah mulai mas itu saya sempet tanya awal mulanya gimana kok penyakit kayak gini. Itu lupa mas katanya, lupa ngasih darah
Lupa. Iya, pernah satu kali lupa di malam itu apa, karena sibuk kan, karena sibuk istrinya dua mungkin ya, nggak lupa. Terus kita berpikir juga bagaimana caranya, lama nih udah nggak kuat katanya, aduh nggak kuat tuh. Terus ya kita coba ya wis cari alternatif lagi, tetap mas kalau ada mau ke tempat orang pinter pasti ada kendala, apa itu radiatornya habis, apa itu apa, padahal ya biasalah udah dicek semua biasanya kan, itu ada aja kendalanya. Orang pinter menyarankan ya sama itu tuh ya, kadang kan ada ya mas orang pinter yang suka nipu kan, ya ada ya udah habis apalah, udah habis berapa kan, suruh bayar 10 juta mau, karena penyakit takut nyawa kan mas ya, takut nyawa mau. Ada yang naruh 10 juta 15 juta ya berani lah, ada yang suruh motong kambing buat tukar giling katanya kan, tapi tetap nggak bisa mas, nggak bisa diselamatkan. Iya nggak bisa, ada perubahan mas, nggak ada perubahan. Ya paling mending sebentar kumat lagi tukar giling. Sapi pernah juga, beli sapi 20 juta tetap mas. Terus gimana ini ya, gimana, terus saya udah nggak ikut campur lah, udah nganu mungkin. Terus lama kita nggak ketemu, ya nggak lama sih maksudnya, kita nggak ketemu. Terus ngajak saya lagi untuk ke orang pinter lagi. Terus pulangnya kotaknya itu yang isi jenglot itu dititipin ke bawah nggak mas? Di bawah. Iya, dititipin ke saya intip dulu, saya repot, saya mau pulang ke istri yang kedua. Nah, istri kedua kan nggak tahu itu kan ada, ya saya terima aja mas, saya terima aja di saya, berarti saya tak simpen di lemari rumah kan. Rumah itu kok 3 hari saya merasakan kok, saya nggak curiga apa ya mas ya, saya merasakan kok saya perutnya sakit. masa betul ya? Iya, saya kok perutnya sakit. Yang saya rasakan kayak dulu bal-balan itu kan ketedun ya mas itu. Iya ketedun itu. Perutnya mas? Iya, bawah perut itu wah sakit banget. Nanti saya coba ke alternatif terapi itu, sudah saya coba 1 kali 2 kali kok masih utuh. Kata istri saya, coba ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit bedah itu mas, yang di terminal itu mas, terminal rumah sakit bedah. Sudah siap operasi nih ya sudah siap operasi, udah operasi aja lah, apa bagaimana lah. Terus ternyata didiagnosis nggak ada apa-apa lah. Saya dari situ, waduh, apa karena jenglot itu di saya ya kan. Sedangkan saya kan nggak buka, terus saya nggak ritual, iya nggak ada apa-apa, maksudnya kok ngefek ya, ngefek. Saya sakit, terus tetangga saya yang lumayan ya pinter lah ya, kalau saya bilang spiritualnya bisa nebak mas, bisa nebak kamu punya apa gitu kan. Saya nggak punya apa-apa, nggak pegangan apa kan. Saya kan juga nggak, orangnya cuek ya, nggak main gitu-gituan kan, kayak horor. Saya kayak klinik itu saya enggak, ya. Iya maksudnya nggak punya apa-apa gitu. Tapi ini ada yang menggerogoti ya. Iya, ada yang menggerogoti ya. Saya baru ingat, oh iya saya kan dititipin itu. Masa sih, kan cuma dititipin mas ya. Iya, cuma dititipin, kenapa efek juga kan. Kayak itu coba dilihat, oh ternyata benar mas, itu yang menggerogoti saya suruh puasa. Terus puasa berarti 3 hari 3 hari mutih, terus suruh tidur selama 3 hari itu di atas daun pisang. Ya tapi tetap daun pisang tak kasih tikar ya. Dari tikar, tapi tidur yang tidak ada atapnya mas. Polos ya? Iya polosnya langsung langit gitulah ya. Repot juga ya.
Ya udah, yang penting, Syaratnya serapet susah, gak susah ya? iya saya, oh ya udah, tak, yang penting tak lakuin dulu aja, wis lakuin, terus suruh kembalikan mas, kembalikan, terpaksa saya kembalikan mas, saya kembalikan. Si Denny ini sehat mas, maksudnya nggak kayak tadinya pucat, ini lebih seger lagi. Saya bingung mas, wah udah lumayan mending ya. Oh iya, alhamdulillah udah mendingan, agak enakan loh, tapi belum sembuh total ke sana. Saya mau kembalikan ini, loh biarin, biar di situ aja, saya nitip, enggak, kembalikan aja. Terus saya tanya juga ke Yai, emang ngaruh kan, wong saya nggak ritual nggak apa, iya itu mungkin penyembuhannya seperti itu, penyembuhannya itu dilimpahkan ke orang, nanti dirinya sehat, nanti orangnya yang mau dimakan. Wah saya kan kaget mas, wah kok setega ini gitu loh, padahal kan itu ya perjuangan, ya katanya perjuangan bareng, setega ini gitu loh. Iya itu mungkin mau kamu yang mau dimakan, tapi gak apa-apa, udah disembuhin, udah diritualin lah istilahnya ya, buat kesembuhan. Setelah saya kembaliin itu mulai hancur mas, usahanya dipegang anaknya, yang tadinya hancur sekarang hancur banget, nyampe lapaknya dijual ke temen, Sampai posisi di bawah ya? iya di bawah. Mobil sudah habis kan, mobil kejual satu pas itu, Avanza itu. Terus saya sudahlah, nggak mau ikut-ikutan lah, kan dapat kabar mobilnya habis, usahanya udah dialihkan ke orang, terus mobilnya juga habis. Yang saya dengar kan dulu kan satu yang dijual, tapi ini saya dengar lagi ternyata sudah habis semua mas, tinggal cuma kontrakan saja. Karena dipegang istri mungkin ya. Kalau tadinya kan mobil itu kan usahanya sendiri buat semi rental gitulah mas, semi rental buat kerjaan anaknya, tapi usaha yang dipegang istri masih utuh mas, sampai sekarang masih utuh. Yang dipegang Mas Denny ini itu hancur semua, termasuk ya yang istri kedua yang di modalin sembako juga masih utuh. Saya juga heran, kenapa ya kok uang pesugihan ya mas ya namanya, yang dikasihkan ke orang buat usaha kok masih utuh, tapi yang dipegang sendiri kok hancur. Sampai saya dapat kabar lagi Mas Den ini meninggal, meninggal itu pas di tahun kelima mas, meninggal dunia. Yang sebelumnya sakit-sakitan, udah di kasur saja selama berapa bulan, akhirnya meninggal. Sedih lihatnya mas ya, soalnya kan teman perjuangan ya, kalau itu ya meninggal dunia. Udah meninggal dunia, usahanya hancur semua. Terus ini belum 7 hari mas, belum 7 hari itu kebetulan keponakan saya indigo mas, bisa melihat ya? Iya indigo, kebetulan dari tangga desa lah, bukan di tempat saya itu melihat Mas Denny itu ngesot mas, kayak ngesotnya di mana mas? Kayak suster ngesot itu di depan pintu mas. Itu yang bisa lihat kan indigo aja. Kalau jam berapaan itu habis isya mas, habis isya malam ya? Sebelumnya itu istri saya kalau di pintu itu sering bau menyengat itu mas, tapi nggak ada gak ada batang atau iya batang tikus apa itu nggak ada, dicari nggak ada, udah lama itu munculnya habis maghrib sampai pagi mas, di pintu depan rumah ngesot. Iya sebelumnya kan itu bau, terus pas kebetulan aja ponakan saya datang kan yang indigo itu, lihat ngesot sama minta tolong, tersiksa mungkin. Iya, dan baunya menyengat mas, baunya menyengat. Kalau bau sih kita merasakan semua kalau bau, tapi kalau lihat kan nggak lihat kan. Itu emang kayak tikus itu, tapi kita cari di atap itu nggak ada. Ternyata
Mas Denny ngesot dan minta tolong. Itu belum 7 hari Mas meninggal. Sampai berapa hari muncul, Mas? Itu berarti setelah meninggal itu bau lah, belum 7 hari, hari kelima apa hari apa, kebetulan itu ponakan saya datang yang indigo itu kan, bisa melihat katanya ada itu Mas Denny ngesot. Kebetulan kan ponakan saya kan juga kenal kan orang itu kan, itu Tapi ditahlilin nggak, Mas, acara tahlil 7 hari yang tahlil itu. Ngesotnya di rumah saya Mas, bukan di rumahnya Mas Denny ya. Itu ditahlilin Mas, tetap ditahlilin kan, orang kita kan orang Jawa kan, 7 hari. Itu pun belum genap tahlilan ke-7 kan. Setelah itu saya panggil tetangga saya itu yang nyembuhin saya itu, saya panggil, kata ya disuruh keluar Mas, disuruh jangan kesini lagi, diritualin apalah itu, dikasih garam apa dikasih apa, saya manut aja. Terus ya alhamdulillah hilang dan baunya udah nggak berarti ingat lagi. Mas Denny apa-apa ini sama Mas gitu ya? Iya dulunya. Itu kondisinya sakitnya badan seperti apa, Mas? Mungkin sampai digerogoti ya? Itu pucat Mas, pucat kayak kurangan darah itu loh. Badan habis ya, Mas? Badan habis, Kurus ya? kurus kering Mas, maksudnya kurus nyampe habis. Itu efek lupa nggak ngasih makan darah itu? Iya katanya seperti itu. Tapi kan ketika lupa terus dia ngelakuin ritual lagi nggak? Terus dikasih darah itu? Iya tetap Masih utuh? masih utuh. Masih lupa kan sehari. Di kliwon berapa kan, bulan apa lagi, kliwon berikutnya dikasih, tapi tetap. Terus dikasihkan Mas, ditipin. Iya. Mas Agus juga mau kena gitu? Saya mau kena juga Sudah ternyata. kena kan itu kan? Iya sudah kena Ketutun, juga kan? iya, ketutun itu ya juga ya. Saya taunya ya apa, penyakit biasa lah tadinya kan. Saya nggak ritual nggak apa kan, tapi kok tetap kena loh. Nanti saya juga heran, saya nggak ritual apa, Padahal cuma disimpan kan? simpan saja, cuma disimpan, titipin udah. Padahal kok bisa kena efeknya ya? Saya kurang tahu. Gerogoti ya? Grogoti, tetap grogoti. Apa sana yang ritual biar limbah ke saya dan sebagainya kan, tahu bin saya, tahu weton saya juga kan, mungkin apa di ritual limbahkan ke saya, tapi kok efek kayaknya nggak ada. Tapi penyakitnya ada itu kan memang. Tapi kena setelah masakan efeknya bonekanya di rumahnya Mas kan, tapi Mas Denny kan sehat gitu kan? Lebih baik. Lebih baik kan? Iya lebih baik. Mungkin ya benar sih yang dikatakan tetangga saya itu, Ustadz itu. Mungkin itu Mas, ada yang ngajarin kalau limbahkan saja. Selama pengobatan itu sampai puluhan juta ya Mas? Ya itu karena kena tipu ya, kena tipu. Obat alternatif harus bayar segini, tukar guling sama sapi sama kambing, nyembelih ayam apa gitu kan, itu kan biaya Mas, belum perjalanan kemana ke sana, ke Jawa Timur, ke Banten, sampai habis mobil, ya, mobil itu pas itu habis satu, nggak tahu yang dua itu dijual buat apa dan sebagainya, saya nggak tahu. Yang selama sama saya itu satu Mas. Padahal Masnya kan orang identik yang nggak terlalu dengan gaib ya. Iya, saya masa bodoh lah. Masa bodoh emang. Bisa kena itu ya. Saya juga nggak tahu, iya, makanya saya mulai agak-agak percaya. Iya. Kok iya, kok sampai segininya gitu loh saya gitu. Nggak ngerasain kemewahan, nggak ngerasain. Enggak, iya kan cuma sekitar seminggu atau 2 minggu itu Mas di tempat saya. Tapi sebelum dia punya boneka jenglot, omset penghasilan standar Paling dapat uang 2 juta nggak beli ini gitu ya? Enggak, masih ngontrak juga kan. Masih ngontrak tapi juga. setelah dia punya boneka, setelah ritual, iya semua ya 1 tahun beli apa aja itu bisa, dan bahkan uangnya pun nggak berkurang. Uangnya masih utuh Mas. Itu cara kerja jenglot apa gimana, saya kan mikir juga. Cara kerja jenglot apa uang balik apa gimana kan, saya juga nggak tahu itu. Uangnya itu masuk tuh, mau beli apa bisa, Bapak bisa yang beli sampai rumah itu kan berapa ratus juta, itu 600 juta apa gimana, beli rumah kotak petakan itu Mas, dibuat kontrakan. Itu ritual awal sampai berapa itu, 5 juta ya?
Nah, itu kan beli ini kan. saya dengar dari asistennya. Heeh. Lah, ternyata saya tanya juga, Mas. Iya. Dapat beras ternyata sampai 15 juta. Wow, sampai 15 juta. Iya, berarti 5 juta buat ritual, 10 juta buat mahar. Oh, ada maharnya mungkin boneka. Mahar boneka itu. Mungkin yang ke situ kata asistennya itu mungkin yang enggak bawa boneka mungkin. Gede Mas modelnya Mas. Iya, kalau Katanya pesugihan ini instan, ternyata prosesnya juga banyak kan. prosesnya banyak juga. Apa itu bayarnya itu kan. Harus punya modal Mas. Kita kan harus punya modal, emang udah disiapin sih Mang. Sebelum kita ke situ sudah disiapin. Berarti memang Mas Miko ini benar melihat secara real ya, melihat Mas Denny ini semuanya sudah berubah kan dengan ekonomi, Iya. usahanya, dan juga bisa beli ini gitu kan. Iya. Tapi uangnya nggak bisa habis ya. Nggak bisa habis Mas, mau beli apa bisa. Punya istri lagi bisa. Berapa istrinya itu Mas? 2 Mas berarti. Iya. Yang satu tidak, yang istri pertama belum tahu waktu itu kan sampai punya anak, terus hancur, sakit-sakitan, akhirnya tahu juga kan. Iya. Tahu juga. Tapi nggak ngefek ke istri dan anak Mas, cuma sendiri ya. Nggak ngefek ke istri dan anak Mas, itu jenglot itu Mas, nggak kayak pesugihan yang lain kan, numbalin anak, numbalin istri kan, itu enggak Mas. Tapi malah dilimpahkan ke Mas nih bonekanya kan. Iya Mas, dilimpahkan. Apa Mas sengaja atau gimana Mas? Kayaknya sengaja Mas lah, udah kepepet, namanya nyawa kan kita. Tapi selama masa menyimpan boneka ini ekonomi gimana Mas? Ya biasa saja, cuma kena penyakitnya aja. Penyakit gitu. Iya, nggak kena. Kalau Tapi setelah masa sembuh udah nggak kambuh lagi. enggak Tapi masa punya riwayat nggak? ada Mas, Nggak ada ya? nggak ada. Kalau yang itu nggak ada. Dan cara penyembuhan tidur di atas daun pisang. Di atas daun pisang, di apa itu, tanpa atap. Ada sesuatu yang beda Mas selama penyembuhan Mas? Gimana? Ada sesuatu yang beda nggak? Ngerasain apa gitu? Enggak sih. Saya juga ditanya mimpi apa? Nggak mimpi. Nggak mimpi ya? Nggak mimpi. Itu di sini mimpi apa? Dimimpiin apa? Nggak mimpi Mas. Nggak tahu emang, kalau emang saya terlalu cuek apa gimana ya. Berarti Mas Miko ini kan orang yang memang nggak terlalu hal gaib dan orangnya juga agak takutan gitu ya. Iya, saya agak lumayan. Itulah kalau Pas berani nganter ke Kuningan. Iya, karena itu kan dulu ya temen juga yang punya mobil kan juga saya kan. Jadi ya wes lah, yang penting itu ya yang penting ya bensin sama itu ditanggung semua Mas, yang penting gitu kan. Untuk mobil ya sama teman lah ya. Cuma lupa ngasih makan darah. 1 kali itu Mas katanya. Satu kali Jumat apa gimana itu. Kan nyimpennya di rumahnya sendiri. Mungkin pas itu di istri yang kedua mungkin. Itu berjalan sampai 5 tahun Mas. 5 tahun Mas, karena lupa, tahun keempat lupa jadi oleng itu Mas. Itu ngasih darahnya berapa bulan sekali Mas? 1 bulan sekali. Setiap kliwon apa wage apa paing, saya tidak terlalu detail maksudnya. Kayaknya apa itu ya, saya lupa juga. Cuma lupa 1 kali bisa ngerogoti badan ya? Iya. Tapi kan itu emang kalau jenglot itu kata itu tetangga saya itu yang itu kan cerita kan, jenglot itu emang bukan, itu tuh sebetulnya bukan darah ayam Mas jantan, tapi darahnya sendiri. Karena mintanya ayam jantan. Kalau mintanya ayam betinnya itu istrinya berarti. Kalau mintanya ayam kecil pitik itu berarti anaknya yang nanti ditumbalkan. Katanya seperti itu. Tapi selama berjalannya dia pegang boneka jenglot nggak ada yang meninggal dunia Mas? Nggak ada. Tapi mungkin udah mulai sakit-sakitan, nggak tahu lah itu, karena itu nggak ada Mas. Ya jaya, tetap jaya, bisa beli mobil kan sampai direntalin kan. Tapi sampai sekarang bonekanya di mana setelah dia meninggal itu? Saya kurang tahu Mas. Ya saya curiganya sama anaknya Mas. Anaknya ini yang pertama yang tadinya pegang kiosnya ini emang oleng kan, emang juga bangkrut lah kalau dibilang bangkrut. Tapi anak kedua ini malah makin jaya Mas. Usahanya apa Mas? Tadi ya
tadinya mie ayam mas, mie ayam, terus punya ya laris, sama ibunya juga megang kontrakan kan, ke depannya di apa itu dagang mie ayam, nyampe punya cabang Cabangnya berapa itu? 3 mas. 3. Iya, di Jakarta Sampai sekarang semua masih jaya mas? masih. Masih. Mm-mm. Curiga itu mungkin Saya anaknya. curiganya itu ya, karena Betul. dia pegang anak kedua apa gimana itu ya, saya nggak berani bilang, nggak berani cerita Iya. juga kan, nggak berani bilang sama anak keduanya itu, biarin lah, ya udahlah, yang penting saya nggak ikut karena saya trauma mas, trauma itu mau dimakan itu mau digerokotin itu nanti saya ikut campur lagi kena lagi ya kan. Nah, trauma juga. Tapi anak yang lain nggak sampai jaya gitu. Anak yang lain Cuma 1. anaknya ya kan, anaknya 2, yang pertama itu yang tadi nerusin itu hancur, ini yang kedua itu yang pertama sih sekarang nggak jaya-jaya banget mas, paling. Iya. Itu tadi pas mau penyembuhan datang ke juru kuncinya yang pertama itu ya, yang ritual itu. Dia sudah meninggal tapi nggak ada pengobatan yang lain mas. Gimana? Kan tadi kan ke rumahnya juru kuncinya lagi tuh. Iya. Sudah meninggal dunia karena pas itu lagi sakit ya. Tapi nggak ada solusi yang lain mas. Ya itu kemana gitu mangnya itu. Kena yang tipu ya. Iya, kena tipu. Ya gue tipu apa nggak mempan ya, nggak tahu ya. Ya itu suruh beli sapi, beli kambing sampai Menderita sakit sampai berapa tahun mas? Menderita. tahun keempat sakit-sakitan, tahun kelima meninggal mas. Yang saya penasaran ini kok bisa sampai ngesot ya di depan rumahnya mas ya? Nah itu. Apa dia kentayangan di rumahnya mas itu? Iya itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Kan ngengsot sama baunya itu kan menyengat itu. Nah, saya nggak tahu itu secara itu kenapanya, saya nggak tahu. Nah, keponakannya mas yang indigo ini cerita nggak kok bisa nyampe ke rumah terus bau busuk gitu? Apa yang dia mau gitu kok bisa datang? Dia nggak nanya, dia malah muntah-muntah mas. Muntah-muntah karena baunya itu ya, karena baunya kuat. Terus kan indigo kan cuma bisa lihat, nggak bisa menyembuhin kan. Indigo ini kan identik bisa komunikasi juga mas. Oh iya, biasanya seperti, tapi itu nggak sempet karena baunya mungkin ya, baunya menyengat banget, itu nggak kuat karena itu kebetulan perempuan itu ponakan saya itu kan. Itu nggak sempet nanya apa gimana, apa nggak bisa nanya apa gimana ya nggak tahu. Tapi jelas lihat mas, emang itu indigo dari kecil. Tapi mas pernah dimimpiin nggak sama mas Denny? Nggak pernah mas. Padahal apa-apa bareng kan berdua. Iya, apa-apa bareng dulunya. Tapi kalau mimpi saya nggak pernah sama sekali. Tapi ada rasa takut mas? Saya takutnya itu ya pas ternyata tahu itu, waduh, berarti ini nggak lihat kawan, nggak lihat lawan ini mas, itu kan. Saya takutnya emang, kalau saya sampai apa-apanya saya ngerasain kayak enggak, malah kena digerogotin kan. Tapi selama pas waktu tahlilan masa juga pernah ikut nggak? Enggak, kalau saya tahlilan rupanya agak jauh kan. Agak jauh. Kalau tahlilan nggak ikut. Modalnya awal sampai 15 juta ya. 15 juta mas. Buat ubur rampai, sajian, dan juga dia sampai ritual mandi kembang ya. Itu 10 jutanya mungkin mahar boneka jenglot ya. Mungkin kemungkinan itu. Tapi efeknya memang kenceng ya mas, uang nggak pernah habis. Iya emang. Beli motor, beli kontrakan ya kan. Iya. Beli mobil. Mobilnya sampai berapa mas? 3 mas. 3. Setelah dia menderita sakit-sakitan, habis semua total. Mobil habis. Mobil habis semua. Usaha yang dipegang Mas Den ini habis mas. Habis. Mobil kan mau tadinya buat semi rental ya, semi rental, dirental-rentalin. Tahu juga lapaknya kejual. Memang nggak ngerasa mas, nggak ngerasa dalam arti pas waktu menderita sakit berobat ke sana ke sini, sedikit langsung habis total ya. Iya. Jatuh bangkrut tak mas usahanya mas? Ya itu sampai habis semua mas. Habis semua ya. Habis semua. Untungnya nggak punya utang kayaknya. Yang saya tahu nggak punya utang. Tapi istri ngurusin nggak mas selama dia sakit? Yang ngurusin istri pertama mas. Yang istri pertama yang ngurusin. Tapi dia bisa jalan waktu ketika dia sakit-sakitan sampai kurus. Awalnya sih bisa. Awalnya kan bisa nyari alternatif sama saya kan awalnya. Setelah saya mengembali, setelah dia parah. Setelah
jenglotnya itu ditinggal di rumah saya kembaliin, saya maksudnya sudah agak lost kontak mas, agak lost kontak. Pas waktu Sudah saya masa pegang petinya nggak penasaran pengen buka nggak? enggak, karena saya sudah pernah lihat kan. Sudah pernah lihat. Tapi juga kenal loh masa, tapi anehnya masa nggak dimimpiin atau diteror nggak ya? Enggak, Cuma ngefek sakit ini iya kepala. sakit iya, kayak ketedun itu masih, waduh, rasanya keperih, Mm-mm. rasanya itu banget. Ya, mudah-mudahan ya diampuni ya mas ya. Iya, amin amin mas Mas ya. Denny ini memang benar Hmm. arwahnya di depan pintu rumahnya mas. Iya sambil Dan baunya ngusap bau busuk, mungkin yang dari bersekutu dengan jenglot ya. jenglot. Katanya pas waktu Mas Denny ritual ini melihat tinggi besar ya Buto itu. Iya, Warnanya apa mas? Hitam atau hijau mas? hitam mas. Hitam ya. Hmm, Ya mungkin dia sosok yang ada di boneka tersebut. mengenangnya. Pin. Ya. Emang pas waktu masa datang ke dukunnya itu tua atau muda mas bisa sampai Udah meninggal? tua Udah mas, tua udah ya. tua, emang dukunnya umuran berapa, 70 apa, Mm-mm. itulah udah tua, kurus, agak pendek. Mm-mm. Tapi memang perjanjiannya dengan darah ayam tersebut, Darah ayam ayam. putih ya. Mm-mm. Cuma lupa 1 hari dia nggak bisa sembuh. Iya itu karena itu aja. Masnya nggak ikut-ikutan ngerasain uangnya, Kayaknya enggak. malah mau kena. Heeh. Oh, tapi kan untung nggak sampai fatal mas ya. Iya alhamdulillah nggak sampai fatal mas. Tapi rasanya sakit lah mas tuh kena itu. Sakit banget mas, sakit banget. Ya karena gimana sih ya, malah ya sakitnya minta ampun mas. Maksudnya kalau pas kumat itu loh mas. Aduh. Seringnya malam sih, seringnya malam. Tapi nggak kumat ya sekarang mas ya. Sekarang enggak, udah. Dia lepas semua. Iya Udah tuntas. udah tuntas. Tapi pernah tanya-tanya temen yang lebih tahu itu. Ya itu mungkin karena ada limpahan mas dari Mas Denny ke saya, mungkin Mas Denny melakukan ritual sendiri kan, sudah saya bilang tadi kan, udah tahu binnya saya, udah tahu wetonnya saya, mungkin saya dikorbanin mungkin. Bisa sampai gitu. Iya. Ya kan mau ditumbalin. Iya berarti mau ditumbalin. Berarti ini cukup ya mas ya. Iya mas. Oke guys, inilah cerita dari Mas Miko. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jangan sekali-kali bersekutu dengan bangsa jin ataupun genderuwo maupun buto, itu kan sosok yang tinggi besar. Hitam ini mungkin yang berada di dalam boneka jenglot tersebut. Pas waktu nggak ngasih makan dan darah, dia itu menggerogoti badan juga, Darahnya jasmani rohaninya ini habis penyakit enggak. Itu berarti dia itu benar-benar sakit perut dan sampai habis ya, nggak bisa bangun, cuma tidur di kamar ya. Iya, sebelum meninggal seperti itu mas. Mas Miko ini kan nggak ikut-ikutan makan uangnya, tapi juga mau dilimpahkan. Iya. Jadikan tumbal. Tapi ini Mas ini kan memang nggak terlalu banget dengan dunia gaib. Iya, saya nggak, maksudnya cuek lah. Tega gitu Iya. kan. Oke Mas Miko, ini kita sudah panjang lebar bercerita ya, tentang Mas A sendiri juga mau kena dari boneka jenglot. Apa pelajaran yang kita petik nih? Buat pemirsa ya, jangan coba-coba melakukan ritual. Kadang ritual yang diarahkan sama orang pinter, arahkan sama apa itu, juru kunci, itu emang kadang menjebak. Kita nggak tahu apa yang nanti yang terjadi. Kadang itu menjebak mas. Kadang disuruh wirid ini dan sebagainya, itu ternyata kadang-kadang makan anaknya, makan diri kita sendiri, itu terjebak. Kayak itu kan tadi bilangnya nggak ada tumbal dan sebagainya kan, ternyata tumbalnya diri sendiri kan. Itu karena kata juru kuncinya kan nggak ada tumbal, cukup ngasih ayam aja, ayam putih kan, tapi buktinya kan kena sendiri mas. Itu jangan kali-kali lah melakukan kayak seperti itu lah. Itu sih mungkin. Mas. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kanjeng Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai banyak pengalaman cerita mistis yang diambil kisah nyata. Pokoknya apapun kesulitan kita di alam dunia, masalah ekonomi, jangan sekali-kali untuk terjun masalah dunia pesugihan. Apapun itu bentuknya, dengan bersekutu dengan bangsa jin maupun lelembut, itu pasti dapat fatal dan pasti
tumbal dengan orang yang kita sayangi. Nggak ada pesugihan yang instan, semua itu butuh proses ya Mas. Iya, Pasti juga modal ya, itu kan Iya. berarti temennya juga 15 15 juta. juta ya. Mending 15 juta ini mending buat modal dagang apa gitu ya Mas. Iya, betul, Tambahan gitu kan lebih berkah daripada bersekutu dengan jin ya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya banyakin sholawat dan istighfar agar kalian ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ingin kaya ya kerja apa adanya, ikhtiar, berusaha. Dan sampai sini saya pamit, Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.